Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, tempat di mana informasi penting dan terkini seputar dunia pemerintahan dan pegawai negeri sipil selalu diperbarui. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan untuk tahun 2024. Jadi, apakah Anda salah satu yang tertarik dengan posisi jabatan fungsional guru di instansi daerah? Atau mungkin Anda ingin tahu bagaimana mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk posisi jabatan guru ini dilakukan? Anda berada di tempat yang tepat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah mengeluarkan pedoman terbaru untuk tahun anggaran 2024 yang akan mengatur seluruh proses seleksi. Dalam video ini, kita akan mengulas secara mendetail mengenai bagaimana proses seleksi dilakukan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tips dan trik agar Anda bisa lolos seleksi dengan sukses. Jangan lewatkan informasi penting yang akan kami sampaikan. Pastikan Anda sudah subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan siapkan catatan Anda, karena kita akan memulai pembahasan ini segera. Yuk, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Selamat menonton. Kawan guru calon ASN PPPK hebat di seluruh pelosok Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan keputusan tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dengan nomor surat 348 tahun 2024, tertanggal 19 Agustus 2024. Adapun diantaranya, surat ini berisi tentang kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi A. Pelamar prioritas, B. Guru X tenaga honorer kategori 2, X THK 2, C. Guru non-aparatur sipil negara, non-ASN, di instansi daerah, atau D. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Sobat guru yang dimaksud di sini adalah peserta yang diprioritaskan dalam seleksi PPPK tahun 2024 ini adalah guru yang telah mendaftar dan telah memenuhi ambang batas nilai yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, namun belum dinyatakan lulus. Guru X THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data X THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Nah, kriteria kedua setelah peserta prioritas adalah golongan XK2 yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK2 pada database BKN, dan sampai dengan saat ini masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Guru non-ASN di instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C terdiri atas A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, atau B. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Sudah jelas ya, untuk kategori calon peserta selanjutnya adalah guru yang sudah masuk di Dapodik paling tidak sudah mengajar selama 2 tahun, atau 4 semester terus-menerus,
Jadi untuk yang baru saja masuk Dapodik di tahun ini dipastikan tidak akan bisa mendaftar PPPK di tahun ini. Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, dan C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Di sini yang dimaksud adalah Bapak Ibu guru hanya bisa mendaftar di tempat atau lembaga masing-masing. Kalau instansi kita tidak ada kuota bagaimana ya? Saya juga bertanya-tanya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mengerti solusinya, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi, lembaga, atau yayasan. Ini untuk pelamar yang bukan berasal dari lembaga pemerintah ya, misalnya dari sekolah swasta atau dari lulusan PPG Prajabatan. Jadi, mirip seperti dengan seleksi PPPK beberapa tahun yang lalu, di mana ada beberapa tahap dalam kegiatan seleksi P3K. Pertama khusus guru non-ASN yang berasal dari sekolah negeri, dan dilanjutkan di tahap selanjutnya guru dari sekolah swasta dan lulusan PPG Prajabatan bisa mendaftar. Bagaimana? Merasa kacau apa lebih baik guru sobat calon ASN? Pelamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 1311-BB1-HK 04 01-2024 tanggal 18 Maret 2024. Tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Regulasi ini masih tetap. Jika guru wajib memiliki ijazah minimal S1 atau D4 dan atau memiliki sertifikat pendidik. Namun syarat di keputusan ke-7 ini ada pengecualian bagi Provinsi Papua. Kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Kita langsung loncat ke diktum ke-12. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Ke-14. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 huruf B meliputi A. Seleksi kompetensi teknis, B. Seleksi kompetensi manajerial, dan C. Seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, seperti seleksi yang sudah, ada 3 tes seleksi yang meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Ke-15. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Di sini dapat kita cerna jika nanti para calon ASN akan mengerjakan semua seleksi baik itu seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural maupun wawancara akan menggunakan perangkat komputer atau dilaksanakan secara daring dengan menggunakan sistem komputer asis tes atau CAT seperti tes CPNS yang dilaksanakan juga di tahun ini. Ke-17. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilakukan dengan menggunakan sistem komputer asis tes atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
Kemudian untuk waktu dari tes ini ada di diktum ke-18. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Sedangkan wawancara dilaksanakan dengan waktu 10 menit. Namun ini ada kelonggaran bagi peserta seleksi yang mengalami disabilitas sensorik netra atau peserta yang mengalami disabilitas kekurangan pada mata. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit. Ke-23. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 adalah 145 butir soal dengan rincian. A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. B. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. C. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal. Dan D. Wawancara sejumlah 10 butir soal. Ke-24. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu: A. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. B. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi tiap jawaban ini ada bobot nilai. Tidak ada salah di jawaban soal seleksi kompetensi dan wawancara, karena semua ada nilainya. Yaitu jawaban per item soal paling tinggi 4 poin, dan paling rendah 1 poin. Maka jangan sekali-kali tidak menjawab meskipun dirasa soalnya susah, karena jika tidak menjawab nilainya 0. Ke-25. Ini adalah nilai maksimal jika semua jawaban Bapak Ibu Guru calon ASN P3K mendapat nilai sempurna. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670, dengan rincian: A. 450 untuk seleksi kompetensi teknis, B. 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan C. 40 untuk wawancara. Ke-26. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Maksudnya, pelamar prioritaskan sudah memenuhi nilai ambang batas atau bisa dikatakan sudah memenuhi passing grade di tes tahun 2021 kemarin. Jadi untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas ini sudah dianggap cukup. Ke-27. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jackpot ya kawan guru. Selanjutnya, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ke-29. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 diberlakukan secara berurutan bagi A. Pelamar prioritas, B. Guru X THK2, C. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data, database, tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, D. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun, atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar, dan E. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ke-30.
Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. A Guru XTHK2, B Guru non-ASN, C lulusan PPG, dan D Guru swasta. Ke-31. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini yang terbaru. PPPK paruh waktu ini merupakan bagian dari ASN yang bekerja pada instansi pemerintah pusat maupun daerah dengan perjanjian kerja yang bersifat paruh waktu. Namun, kebutuhan ASN PPPK paruh waktu ini harus diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada menteri. Jadi bagi peserta yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapat formasi mungkin bisa diusulkan oleh daerah untuk menjadi P3K paruh waktu. Itu pun jika pemerintah daerah membutuhkan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tertanda Abdullah Atswa Anas. Dan itulah dia. Penjelasan lengkap mengenai mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Kami harap informasi ini bisa memberikan pencerahan dan mempersiapkan Anda dengan baik untuk proses seleksi. Jangan lupa, persiapkan semua dokumen yang diperlukan, pahami setiap tahapan seleksi, dan manfaatkan tips yang telah kami bagikan untuk meningkatkan peluang Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau informasi terbaru, tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami akan dengan senang hati menyimak dan membantu. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informasi yang kami berikan bermanfaat. Dan tentunya subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar informasi pemerintahan dan berbagai topik menarik lainnya. Aktifkan juga notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukses dalam seleksi dan tetap semangat. Selamat beraktivitas dan semoga sukses menjadi ASN P3K.